Kenapa aplikasi penghasil saldo dana atau aplikasi penghasil uang itu makin banyak banget dan apakah itu beneran bisa cair seperti ini? 1 juta setiap hari? Nah, kita akan bahas di video kali ini kira-kira aplikasi apa aja sih yang benar-benar berpotensi untuk memberikan penghasilan buat teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih membahas seputar bagaimana sih caranya untuk bisa menghasilkan uang di internet di era di tahun 2025 ini. Apakah game penghasil uang ataukah aplikasi penghasil uang itu masih menjanjikan untuk bisa dapat cuan gitu ya, dapat uang, dapat penghasilan dari internet. Nah, banyak banget ya tutorial-tutorial di luar sana, game penghasil uang, aplikasi penghasil uang, penghasil saldo dana. Itu kok kesannya gampang banget gitu loh kita dapat uangnya. Apalagi kemarin muncul nih isu-isu Meta AI, yang mana pakai Meta AI bisa gajian 1 juta setiap hari. Nah, Meta AI ini kan kayak ChatGPT ya. Gimana caranya dia bisa menghasilkan penghasilan dan ternyata banyak tipu-tipu di sana dan ujung-ujungnya apa? Akun WA kalian kena hack, dimanfaatkan, ngirim-ngirim nggak jelas, ngirim-ngirim pinjam uang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tujuan itu masuk ke dalam grup, terus kemudian kalian harus mentautkan akun WA dan kalian dipancing dikasih pencairan dulu uang sekitar mungkin 10.000, 20.000 dan kalian percaya, maka WA kalian lenyap dan disalahgunakan seperti itu. Itu juga salah satu yang membuat kalian harus berhati-hati. Nah, sekarang aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang, faktanya apa? Kok banyak ya akun-akun di luar sana, pembahasan-pembahasan, kok bisa kita itu install aplikasi di HP Android berupa aplikasi atau game, terus kita dapat pencairan saldo dana yang sangat besar. Nih, teman-teman, saya sarankan harus benar-benar kritis, harus benar-benar menganalisa semuanya. Itu kok ada buktinya kok bisa mencairkan uang 100.000, 200.000, 1 juta. Terus gimana kalau itu bohongan? Eits, tunggu dulu. Teman-teman harus tahu. Coba deh kalian lihat. Yang dilakukan hanyalah bukti melakukan withdraw atau pencairan uang. Bener nggak? Pencairan uang, teman-teman. Ya, pencairan uang. Di mana sudah dilakukan menggunakan aplikasinya dan sudah ada koinnya atau poinnya sehingga dia berusaha untuk menarik duitnya dan masuk. Ya, masuk. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, teman-teman, dari mana koin yang dia dapatkan? Apakah dia memainkan aplikasi itu? Ataukah jangan-jangan ini endorse aplikasinya dan dia di top up sejumlah koin ke dalam akun dia dan dia bisa mempraktekkannya untuk mencairkan uang tersebut? Harus kritis. Cara kritisnya simple. Saya nggak menuduh semua orang bohong untuk aplikasi penghasil uang, enggak. Tapi teman-teman harus mencoba kritis gimana caranya untuk bisa mendapatkan koin sebanyak itu untuk dicairkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atau hitung aja estimasi butuh berapa lama. Rata-rata dalam 1 bulan pun koin yang dihasilkan itu belum tentu cukup untuk mencairkan uang 100.000 rupiah pun. Ya, jadi misal syarat untuk mencairkan 100.000 rupiah itu butuh koin yang namanya 1 juta koin. Dalam 1 bulan, syukur-syukur kalian bisa dapat 100.000 koin. Kalian butuh 70.000, 60.000 koin aja, kayaknya nggak akan bakal bisa. Itu pun seharian kalian memainkan aplikasinya. Hitung-hitung aja, per hari maksimal kalian bisa dapat berapa poin. Katakanlah sehari kalian bisa dapat 1.000 koin. Nah, sebulan berapa? Cuman 30.000 koin, ya. Sebulan 30.000 koin. Sedangkan syarat untuk mencairkan uang 100.000 aja, itu butuh 1 juta koin. Masuk akal nggak? Nah, gimana mungkin caranya orang itu bisa mencairkan 1 juta berkali-kali? Nah, ini nih. Itu yang harus kalian pikirkan dan harus kritis. Ya, antara dia mencari referral, itu mungkin bisa, atau memang ini orang di endorse, di top upin. Kenapa saya tahu? Karena saya sering mendapatkan penawaran itu dan saya menolaknya, ya. Banyak di Instagram saya itu email saya nge-DM, mau nggak untuk mempromosikan aplikasi ini, aplikasi penghasil uang, penghasil saldo dana. Cara kerjanya adalah, mekanisme adalah saya dibayar dengan koin dan saya bisa mencairkan koin itu, cair ke saldo dana dan itu adalah bayaran saya. Contoh, saya dikasih koin katakanlah 2 juta. Itu adalah bayaran saya per 1 video. Itu penawaran mereka dan itu saya tolak, teman-teman. Kalau misalnya itu logis, saya akan terima. Itu duit ya, nggak munafik. Saya juga butuh duit. Saya juga mau dan suka dengan duit. Tapi, kalau dipikir-pikir, lah ini saya nyairin 1 juta. Buat nyairin 100.000 aja. Buru-buru bisa cair ya, teman-teman. Buru-buru bisa cair. Karena dalam waktu sebulan 2 bulan, belum tentu. Sekali lagi belum tentu koin yang dibutuhkan untuk mencairkan dananya itu cukup ya. Sekali lagi kalian harus tahu. Tapi bang,
Review-review aplikasi yang kayak gini tuh kok penontonnya banyak dan yang komen itu pada positif semua, Bang. Coba kalian perhatikan di videonya. Pasti ada embel-embel yang namanya giveaway. Komentar positif nanti setiap minggu akan ada giveaway. Akhirnya bocil-bocil pada datang nih semuanya nih. Komen semuanya di situ dan belum tentu juga diundi siapa pemenangnya. Nah, sekali lagi, yang nonton, yang komen itu belum tentu orang yang melakukan atau mempraktekkan aplikasi dan bahkan mungkin bodo amat. Mereka cuma datang komen, ya, mereka berharap untuk mendapatkan giveaway-nya. Nah, ini sebuah kayak, ya, untung-untungan aja, hoki-hokian aja teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi penghasil uang atau game penghasil uang, kalau diminta data-data pribadi, saya sarankan teman-teman untuk tidak mengizinkannya. Kalau kalian diminta untuk akses kontak nomor HP kalian dengan alasan untuk kirim invitation atau kirim undangan ke teman kalian biar install, dapat referralnya, dapat bonusnya, saya sarankan jangan lakukan. Karena ketika aplikasi itu kalian izinkan untuk mengakses nomor HP, dia bakal bisa mengakses semua nomor HP yang ada di dalam HP kalian. Apalagi kalau kalian nanti ada fitur untuk pasang foto profil kalian yang mereka meminta izin untuk akses file kalian. Ya otomatis dia bakal bisa membaca seluruh file yang ada di HP kalian. Ya kecuali pengguna iPhone ya, yang kita bisa batasin cuman satu foto aja yang bisa kita taruh. Kalau Android kadang bisa semuanya, orang asal pencet allow ya, izinkan semuanya. Wah, wassalam. Aplikasi itu bisa mengakses semua nomor HP kalian. Aplikasi itu juga bisa mengakses semua foto-foto dan file-file yang ada di galeri kalian. Itu sangat berbahaya. Apalagi kalian sering nyimpen password berupa foto dan lain sebagainya. Ya, harus dipikirkan. Tidak ada semua itu penghasil uang itu secepat itu dan segampang itu di dunia ini. Di internet sekarang ini nggak ada penghasil uang yang cepat. Kalaupun kalian melihat ada potensi penghasilan uang yang besar seperti TikTok affiliate, seperti Shopee affiliate, seperti endorse paid promote dan sebagainya, ya itu bukan dibangun dalam waktu sehari 2 hari. Itu dibangun butuh waktu berbulan-bulan. Dan kalaupun beruntung, ya mungkin seminggu, 2 minggu lah paling cepat baru bisa menghasilkan. Itu pun nggak akan bisa mendapat penghasilan yang signifikan. Tapi kan capek, ada proses dan ada kegiatan untuk bikin konten, untuk riset kata kunci, untuk memilih produk, untuk bikin skrip konten. Ada proses dan kerja keras di sana. Kalaupun seminggu, 2 minggu dia sukses, worth it banget dan emang layak. Karena kerja kerasnya terbayarkan. Sedangkan aplikasi penghasil uang tidak jelas siapa yang akan membayar. Tidak jelas siapa yang akan dapat cuannya. Nah, apakah semua aplikasi seperti itu jelek? Jawabannya enggak juga. Karena ada aplikasi juga yang membayar. Kayak aplikasi buat CAPTCHA ya, tulis-tulis CAPTCHA. Itu mereka masih membayar. Mereka simbiosis mutualisme sebenarnya. Kayak aplikasi kayak contoh seperti kayak survei-survei gitu. Mereka membayar. Tapi itu kan real ya, maksudnya gini loh. Ada perusahaan membutuhkan sebuah data. Perusahaan ini, nah dia membayar sebuah perusahaan survei online. Dan kalaupun ada yang menjawab surveinya yang semestinya, terus dia akan mendapatkan komisinya ya mungkin sebesar berapa $0, itu masih masuk akal dan masih kemungkinan besar membayar. Yang parah adalah aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang. Itu parah. Kalau website penghasil uang memang dia membayar tapi kecil. Kecuali kalian tiba-tiba dapat rezeki yang memang ada tugas yang bayarnya gede, itu bisa jadi. Tapi kalau aplikasi penghasil uang, website penghasil uang, kemungkinan kecil sekali. Ya, ingat ya, aplikasi-aplikasi penghasil uang yang bayarannya itu berupa kayak kripto, airdrop dan lain sebagainya, setidaknya mereka ada langsung membayar. Ya, berupa masuk ke dompet e-wallet kalian. Tapi kalau aplikasi atau itu membayarnya itu via saldo dana, ya, kalau membayarnya via itu harus dipertanyakan lagi. Ya, jadi intinya adalah gini loh. Ini adalah permainan lama ya, permainan lama. Dimana kalau zaman dulu kita mau cari uang dari AdSense. Kalau di mobile Android itu namanya adalah AdMob. Kalian pasti tahu ya, kalian bisa searching sendiri AdMob apa. Kalau zaman dulu kita bikin aplikasi yang menarik, yang lucu-lucu sesuai dengan yang viral, yang trending. Ada orang memainkan aplikasi itu, ada iklan yang bermunculan, kita akan dapat uang dari iklannya. Kalau zaman sekarang mulai diakali nih, saling membantu satu sama lain. Artinya apa? Banyak orang yang install aplikasi itu berharap dapat uang. Si pembuat aplikasi akan dapat uang dari iklan yang muncul berkali-kali, pop-up iklan, iklan video. Kalau mau dapat koin harus nonton video iklan dan sebagainya. Si sang pemberi aplikasi, sang orang yang punya aplikasi, dia akan mendapatkan income dari AdMob atau dari iklan yang muncul di aplikasinya.
Ya, dia duitnya dari sana nih, developer aplikasinya. Sedangkan teman-teman melakukan kerjaan, terus kemudian kalian main gamenya, mendapatkan misi, kalian lakukan misinya, kalian akan mendapatkan sejumlah koin yang akan ditukarkan. Nah, berarti ini kayak semacam kayak lingkaran aja. Kalau aplikasinya itu sepi, kalian tidak akan dibayar. Karena yang punya aplikasi nggak dapat duit dari AdSense. Karena yang nonton iklannya cuman kalian-kalian doang, cuman segelintir orang. Ya, jadi koin-koin yang dikumpulkan ini ditukarkan menjadi saldo dana, sedangkan yang pemunya aplikasi dapat uangnya dari iklan. Nah, kayak gitu. Sistemnya pada dasarnya sama. Modelnya sama cara kerjanya. Cuman bedanya sekarang kalau dulu orang yang memainkan aplikasi dan gamenya tidak dapat bayaran. Nah, sekarang diiming-imingi sebuah bayaran tapi nggak banyak. Kalau banyak boncos ya. Karena itu memang didesain bahwa ya orang-orang yang nyairin itu juga harus butuh waktu lama. Kecuali influencer, YouTuber, atau selebgram atau apapun itu yang mempromosikan aplikasi ini dan orang-orang lain jadi referral dia. Ketika orang-orang lain memainkan sesuatu karena itu referral dia akan dapat komisi dan bonus, maka itu wajar kalau dia dapatnya gede. Kalau perorangan, saya yakin tidak akan bisa dapat gede. Dan bahkan mungkin nggak 1 bulan pun belum tentu bisa cair. Ya, tapi ingat, tidak semua, tapi mayoritas. Saran saya teman-teman kalau mau serius cari uang di internet, teman-teman coba pelajari mekanisme untuk mendapatkan koinnya itu. Untuk cairin saldo dana, apa mekanismenya. Itu ya poin utamanya teman-teman. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.